Jadi gampangannya untuk warga masyarakat Ponorogo yang ingin berperkara secara sederhana, murah, kemudian cepat, tidak usah lewat calo, datang langsung ke pengadilan, ketemu dengan petugas PTSP, maka semua proses persidangan online tadi akan difasilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pintar Pengadilan Agama Ponorogo, jumpa lagi dengan saya dalam kali kedua episode hari ini, yakni kita akan bahas dengan tema yang menarik tentunya, implementasi e-court. Telah hadir bersama kami bintang tamu yang tentunya spesial hari ini, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Ponorogo, Bapak Mahrus LC.MH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya? Baik Mbak Yani, alhamdulillah. Baik. Bapak, hari ini tema kita implementasi e-court atau penerapan berperkara secara elektronik nih di pengadilan. Tentunya banyak masyarakat ingin tahu Pak, e-court itu apa? Gitu. Boleh Pak dijelaskan? Baik, saya akan menjelaskan dengan bahasa awam aja ya. Baik. Jadi e-court itu kalau dari bahasa Inggrisnya kan electronic court atau pengadilan elektronik. Tetapi yang lebih gampang dipahami, e-court itu pengadilan online. Kalau kita ada belanja secara manual, bayar manual, kemudian nanti prosesnya secara manual, maka di pengadilan juga ada pengadilan yang online. Jadi mulai dari administrasi perkara, mulai dari pendaftaran, kemudian pembayaran biaya perkara, kemudian pemanggilan para pihak, sampai putusan itu dilakukan secara online. Itu gampangannya e-court itu seperti itu. Baik Bapak, jadi memudahkan sekali ya tentunya. Berikutnya nih Pak, tentang bagaimana implementasi atau penerapan e-court sendiri di pengadilan agama, khususnya di Pengadilan Agama Ponorogo. Baik, sebelum masuk ke implementasi, saya akan menyampaikan sedikit ini ya, tujuan dulu dan manfaat. Jadi tujuan dari e-court ini berangkat dari pasal 2 ayat 4 di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pengadilan itu atau peradilan itu dilakukan secara sederhana, kemudian cepat dan biaya ringan. Maka di dalam implementasinya tentu e-court ini jelas dia akan sangat memudahkan. Karena di dalam proses kita di pengadilan agama ini kan ada proses perkara perdata. Jadi bukan perkara pidana. Kalau di dalam perdata itu dari mulai pembacaan gugatan, kemudian jawaban, replik, duplik gitu kan. Kemudian pembuktian nanti sampai simpulan dan putusan itu dilaksanakan secara elektronik. Tentunya ini akan proses berperkara menjadi sederhana, cepat dan tentunya biaya ringan. Biaya ringan. Begini Pak, kalau masih ada kan masyarakat atau kebanyakan mungkin publik ya yang gagap teknologi atau kurang update nih Pak tentang pemanfaatan elektronik, berperkara secara elektronik. Nah ini menurut Bapak sendiri gimana sebenarnya, selain kemudahan mungkin bagi yang paham Pak, ya, kalau misalnya yang kurang paham itu seperti apa Bapak? Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali dan sangat ditunggu oleh masyarakat ya. Jadi sederhananya begini, untuk masyarakat khususnya warga Ponorogo deh, warga Ponorogo ini jangan pernah beranggapan bahwa berperkara itu sulit, kemudian biaya mahal. Kenapa? Karena kita sudah menyediakan ada namanya PTSP, yaitu pelayanan terpadu satu pintu. Jadi gampangannya untuk warga masyarakat Ponorogo yang ingin berperkara secara sederhana, murah, kemudian cepat, tidak usah lewat calo, datang langsung ke pengadilan, ketemu dengan petugas PTSP, maka semua proses persidangan online tadi akan difasilitasi. Dibantu sampai tuntas ya Pak? Sampai tuntas, dari mulai pendaftaran sampai proses pemeriksaannya tadi, ada jawaban, replik, duplik secara tertulis, semuanya dibantu. Jadi itu tidak sulit. Ada hotline-nya juga ya Pak, misalnya kalau terjadi kendala yang bisa dihubungi secara online ada Pak? Jadi kita secara online di website sudah kita tampilkan di sana untuk hotline service
teknisnya ya. Baik. Termasuk untuk info dan pengaduan, kemudian info layanan, itu semuanya kita sediakan secara online juga. Baik, Bapak sudah sangat jelas. Tentunya berikutnya nih Pak, kalau misalnya bagi hakim sendiri Pak, ada nggak Pak kendala atau justru ini lebih memudahkan hakim dengan hadirnya e-court ini sendiri? Kalau sisi positif, jelas itu hakim juga akan lebih sederhana, karena untuk misalnya kita ada perkara, sebutlah perkara waris, gitu kan, gugatan waris, itu kan dokumen, jawaban, replik, duplik itu kan banyak ya, gitu ya. Nah, dengan sistem elektronik ini justru jadi sederhana, karena kita bisa mengunduhnya dan tidak harus berhadapan dengan pihak pun, kita sudah bisa mempelajari kasus itu, kemudian masuk di dalam pembuktian pun akan lebih mudah. Karena di dalam e-court ini salah satu kelebihannya, ketika untuk pembuktian setiap perkara yang diajukan, itu bukti-bukti itu harus sudah di-upload dulu sebelum jadwal pembuktian. Jadi hakim sudah bisa mempelajari, bisa memilah dan memilih mana ini yang sesuai dengan dalil-dalil gugatan atau sengketa itu, sehingga akan memudahkan hakim untuk bisa menentukan mana ini yang menjadi pokok sengketanya dan bagaimana pembuktian dan sebagainya. Nah, begitu. Jadi tentunya sebenarnya lebih banyak mudahnya ya Pak ya dengan pemanfaatan e-court ini. Kami juga ingin Bapak berbagi nih Pak kepada kami atau sobat pintar di rumah sana yang sedang menyaksikan tips nih Pak, tips atau trik apa sih Pak biar para pihak ini atau pengguna layanan ini lebih paham lagi tentang bagaimana cara beracara menggunakan e-court atau elektronik ini, seperti apa Bapak? Baik, seperti tadi di awal yang sudah saya sampaikan bahwa untuk sahabat pintar atau khususnya warga Ponorogo, untuk yang berkepentingan dengan perkara di pengadilan agama, datang saja langsung tanpa melalui calo. Jangan pakai calo ya Pak ya? Jangan pakai calo, semuanya nanti akan dijelaskan, semuanya akan dibantu. Taruhlah misalnya, wah saya mah tidak mau berperkara secara elektronik, nanti ribet, saya harus upload, saya harus download. Nggak usah khawatir, nggak usah upload sendiri, nggak usah download sendiri. Kita akan uploadkan, kita akan downloadkan. Kalau misalkan dokumennya kita tidak sanggup membuatnya, kita juga nanti ada layanan hukum di sini yang akan memfasilitasi untuk membantu. Ada posbakum juga ya Pak. Jadi istilahnya gampangannya, simpelnya, datang langsung, ketemu dengan petugas kita, nanti semuanya akan diberikan saran, advice, dan layanan yang memadai. Datang dan nanti difasilitasi, begitu ya Pak ya. Ini terakhir nih Pak. Baik. Harapan Bapak kan juga dikenal sebagai penggerak nih Pak dan update banget nih tentang teknologi informasi. Siap. Nah, harapan Bapak tentang sistem peradilan di Indonesia dengan hadirnya e-court ini seperti apa? Baik, ini memang kalau dari sisi regulasi memang masih ada beberapa yang perlu di monitoring dan evaluasi, terutama terkait dengan panggilan surat tercatat. Gitu kan, sebenarnya memang di dalam regulasinya tidak harus domisili elektronik saja, bisa melalui layanan pesan dari nomor HP yang sudah terverifikasi. Sebenarnya itu mudah. Kalau masyarakat misalnya tidak punya misalkan ribet dengan domisili elektronik berupa surat elektronik atau email, cukup dia serahkan saja nomor WhatsApp lah, sebutlah nomor WhatsApp yang sudah terverifikasi, atau Telegram misalnya, bisa juga kan, bisa pesan yang sudah terverifikasi. Itu sangat memudahkan sehingga masyarakat nanti tidak harus untuk misalkan daerah-daerah macet ya, tidak perlu menghabiskan waktu, tenaga, biaya hanya untuk datang ke pengadilan, menyerahkan misalnya dokumen jawaban. Padahal ini dengan teknologi online gitu ya, dia bisa upload saja dari rumah, selesai, waktu hemat, biaya juga hemat. Atau untuk Ponorogo misalkan dari kecamatan yang terjauh misalnya, dia cukup dari rumah saja, dokumen jawaban atau replik duplik itu dia bisa upload saja melalui sistem informasi peradilan atau aplikasi yang e-court itu. Iya, baik Bapak. Mungkin nanti di pembahasan kita berikutnya jangan lupa kita akan bahas sedikit tentang surat tercatat ya Bapak. Ini udah di-spill duluan oleh Bapak Wakil Ketua. Bapak terima kasih
tadi kita mungkin sudah cukup jelas Sobat Pintar di rumah terkait penjelasan atau implementasi e-court berperkara secara elektronik pada Pengadilan Agama Ponorogo. Tentunya kita akan berjumpa lagi Bapak dengan topik-topik menarik selanjutnya dengan menghadirkan bintang tamu yang tidak kalah menarik. Akhir kalam, terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.